Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal dan pembahasan untuk persiapan pretest PPG guru kelas atau guru SD ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan bantu share. Untuk pertanyaan teman-teman kemarin, salah satu teman kita ada yang menanyakan persoalan metode SAS. Coba lihat di pembahasannya ya. Saya juga terkadang keliru teman-teman, jadi tidak menutup kemungkinan juga saya salah ya. Jadi silahkan lihat karena di situ ada pembahasannya, tinggal teman-teman cocokkan saja. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar adalah karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD ditinjau dari segi A. Mental, B. Psikomotorik, C. Kognitif, E. Emosional. Kira-kira yang mana nih? Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar adalah karakteristik perkembangan bahasa anak anak usia SD ditinjau dari segi apa kira-kira? Ya, sangat jelas kata kuncinya ya. Jadi jawabannya adalah ditinjau dari segi emosional ya. Marah itu kan berhubungan dengan emosi ya. Jadi sangat bisa ditebak jawabannya teman-teman. Jadi intinya harus juga jeli melihat kata kunci yang ada di soal. Tanpa perlu kita hafal yang ada di sini dari segi sosial emosional, tapi tidak apa-apa saya bahas ya. Segi sosial atau emosionalitas. Yang pertama, anak mulai tidak suka terikat dengan orang dewasa. Selanjutnya, anak dapat menunjukkan penghargaan terhadap guru atau orang dewasa lainnya. Selanjutnya anak dapat menunjukkan sikap empati terhadap suatu kondisi. Sudah bisa berempati ya. Anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman sebaya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Sudah ada di sini ya, di soal ya. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Sudah bisa peduli. Anak menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Anak menunjukkan rasa solidaritas terhadap teman sekelompoknya. Anak telah memiliki kemauan untuk menceritakan sesuatu kepada teman-temannya. Itu dia segi sosial hingga emosionalitas anak usia SD. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode eja. Kira-kira yang mana teman-teman? Ingat ada kata kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Metode kata lembaga. Kita lihat pembahasannya. Metode membaca permulaan ini ada 6 di sini. Ada metode eja atau alfabet, kemudian metode bunyi, kemudian metode suku kata, metode kata, jadi ada suku kata, ada kata, kemudian metode global, kemudian metode SAS ya, atau biasa disingkat SAS. Jadi metode kata lembaga tidaklah termasuk ke dalam pembelajaran membaca permulaan ya. Ya, metode membaca permulaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelebihan membaca permulaan adalah sebagai berikut. Kelebihan A. Mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. B. Meningkatkan nilai siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. C. Meningkatkan kemandirian siswa dalam membaca. D. Mempermudah menghafal kata-kata. Ya, kira-kira yang mana termasuk kelebihan membaca permulaan?
Jadi jawabannya adalah option A ya. Mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. Itu adalah kelebihan membaca permulaan. Ini kita lihat pembahasannya. Kelebihan membaca permulaan. Yang pertama, dapat memperoleh informasi secara tepat dan lengkap. Yang kedua, mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. Selanjutnya, membaca permulaan juga dapat mengembangkan nilai-nilai normal, kemampuan bernalar, dan kreativitas seseorang. Kemudian ada juga, selain kelebihan, ada juga kekurangan membaca permulaan. Yang pertama, kemampuan membaca pada umumnya lebih rendah. Yang kedua, menghambat kemampuan untuk memahami kalimat atau cerita. Yang ketiga, mengalami kesulitan menjawab mengenai isi cerita karena kesibukan siswa mengeja dan menyuarakan huruf-huruf. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan membaca dan pemahaman siswa sangat rendah. Itu dia kekurangan membaca permulaan ya. Kalau tadi ada kelebihan, di sini juga diberikan kekurangan membaca permulaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Biar saya makin semangat membuat soal-soal yang berhubungan dengan pretest PPG yang teman-teman akan hadapi. Tonton juga video-video lainnya ya di video saya, silahkan dicek sendiri. Tes TPA, tes bakat minat juga ada, pedagogi juga banyak ya. Karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat disebut A. Narasi informatif, B. Narasi ekspositori, C. Narasi sugestif, D. Narasi artistik. Ya, ini seolah-olah pendengarnya itu atau pembacanya seolah-olah melihat ya, berada di dalam dunia nyata, seolah-olah merasa, benar-benar merasakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah dia termasuk narasi sugestif, membuat kita terhanyut, kemudian merasa benar-benar mengalami apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar, seolah-olah kita mengalami sebuah kenyataannya, seolah-olah melihat langsung. Kita lihat pembahasannya. Ini dia pembahasan jenis-jenis wacana narasi. Jadi ada beberapa jenis wacana narasi. Yang A, narasi ekspositorik atau narasi teknis. Narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini, sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi. Maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositorik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Itu dia pengertian dari narasi ekspositorik. Kemudian yang B, ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Nah, inilah yang ada di soal tadi ya. Jadi dia termasuk narasi sugestif. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca adalah contoh pendekatan deskripsi jenis: A. Pendekatan ekspositori, B. Pendekatan impresionistik, C. Pendekatan menurut sikap pengarang, D. Pendekatan realistik. Ya, pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca ya, atau kesan pembaca. Oke, jadi jawabannya adalah pendekatan impresionistik. Ya. Nah, itu dia. Dia termasuk contoh pendekatan deskripsi jenis pendekatan impresionistik ya, untuk mendapat kesan pembaca atau emosi pembaca. Kita lihat jenis-jenis pendekatan deskripsi. Ada ini dia jenis-jenis pendekatan deskripsi. Yang pertama, pendekatan ekspositoris. Nah, kita berusaha agar deskripsi yang kita buat dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat seolah-olah ikut melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Berisi daftar detail sesuatu secara lengkap atau agak lengkap sehingga pembaca dengan penalarannya dapat memperoleh kesan keseluruhan tentang sesuatu. Efek pemerolehan kesan tersebut lebih banyak didasarkan atas proses penalaran daripada emosional. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan impresionistik. Untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca, corak deskripsi ini diantaranya juga ditentukan oleh macam kesan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Dan yang pendekatan terakhir ya, atau yang ketiga, menurut sikap pengarang. Pendekatan ini sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, sifat objek serta pembaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah gagasan, penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap suatu tindakan atau keadaan. Atau penulis menginginkan agar pembaca juga harus merasakan bahwa persoalan yang tengah dihadapi merupakan masalah yang gawat. Penulis juga dapat membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga pembaca dari mula sudah disiapkan dengan sebuah perasaan yang kurang enak, seram, takut, dan sebagainya. Jadi ada 3 jenis-jenis pendekatan deskripsi. Yang pertama, pendekatan ekspositoris. Silakan di pause videonya, dibaca-baca ulang kalau teman-teman belum paham betul perbedaan dari ketiga pendekatan ini ya, teman-teman. Soal selanjutnya. 1. Menentukan tema atau amanat apa yang akan disampaikan. 2. Menetapkan sasaran pembaca. 3. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema perkembangan dan akhir cerita. 4. Memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 5. Menyusun tokoh dan perwatakan serta latar dan sudut pandang. Karakteristik di atas adalah pengembangan dari paragraf: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Ekspositori, D. Sudut pandang persuasif. Nah, dari kelima deskripsi ini, karakteristik ini, kira-kira dia termasuk pengembangan dari paragraf apa? Apakah narasi, deskripsi, ekspositori, atau malah sudut pandang persuasif? Jadi dia termasuk dari paragraf narasi ya, menentukan tema atau amanat ya. Selamanya narasi itu mengandung amanat, jadi cukup satu saja kita sudah bisa menebak atau mengetahui apa jawabannya. Kemudian ada peristiwa. Biasanya kalau narasi itu mengandung
peristiwa-peristiwa ya, menetapkan sasaran pembacanya untuk siapa, apakah untuk anak-anak ataukah orang tua ataukah sebagainya. Jadi kuncinya di sini saja ya. Kalau saya cukup menentukan tema atau amanat apa yang akan disampaikan. Kemudian menyusun tokoh dan perwatakan. Nah, narasi juga perlu tokoh atau perwatakan serta latar dan sudut pandang. Nah, kemudian memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Nah, peristiwa-peristiwa utamanya sedetail mungkin dari kecil sampai meninggal. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Yang pertama, tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. 2. Mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. 3. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik atau menyusun kerangka karangan. 4. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. 5. Tentukan tujuan. Langkah menyusun paragraf deskripsi yang benar adalah kira-kira yang mana nih? A. 15234, B. 15432, C. 15324, D. 13425. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, biasanya itu ada, kalau cuman optionnya 4 itu agak mudah ya, tapi kalau sampai E itu yang agak sulit. Nah, biasanya kalau 4 option seperti ini, ada 2 yang salah dan 1 benar dan 1 lagi itu pengecoh ya teman-teman. Jadi hati-hati. Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option A. Coba kita periksa ya. 1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Ya, perlu ya. Harus menentukan dulu apa yang ingin dideskripsikan. Yang 5, kita lanjut ke 5. Tentukan tujuan. Nah, apa tujuannya? Betul ya. Kita tentukan apa tujuannya benda itu dideskripsikan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Ya, harus mengumpulkan data dulu dan mengamati objek apa-apa yang perlu dideskripsikan. Yang ketiga, menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik, menyusun kerangka karangan. Nah, setelah kita menemukan data, kita menyusunnya ke dalam urutan yang baik ya. Kemudian yang keempat, menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, selanjutnya tinggal kita uraikan kerangka karangan menjadi deskripsi sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jadi ini otomatis salah ya, otomatis salah karena kita cari yang kembar-kembar saja kalau kita ingin menjawab soal seperti ini. Nah, kalau seperti ini tinggal kita seleksi saja yang mana kira-kira pengecoh, yang mana kira-kira salah. Coba kita lihat yang B. 1. Tentukan objek. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang keempat, menguraikan kerangka. Masa langsung menguraikan tanpa mengamati dulu objek yang akan dideskripsikan? Otomatis salah ya. Nah, kalau dia langsung ketiga, menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik, itu juga sangat salah ya. Harusnya data dulu yang kita cari ya, mengumpulkan data dulu baru kita susun datanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan kita di sini belajar bareng. Saya tidak menggurui sama sekali. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.